mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Ini yang saya maksud. Kalimat saudara-saudara kita ini saya tafsirkan, iblis itu mendakwa. Dia nggak terima. Kenapa 3 manusia ini tidak turun ke Hades? Karena kita tahu dalam 2 minggu yang lalu saya ajarkan bahwa Allah punya tatanan. Allah membuat rancangan, membuat semua tatanan itu rapi, dan Dia sendiri pun tidak bisa melanggar tatanan itu. Tetapi di dalam proyek 3 manusia ini, 3 manusia ini diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Hak istimewa sebetulnya untuk 3 orang ini. Perlu diperhatikan saudaraku, bahwa dakwaan iblis tersebut bukan ada di Hades sebetulnya, tetapi berada di hadapan Allah. Dia mendakwa. Kenapa 3 orang itu tidak? Mungkin boleh saya gambarkan begini. Elia, Musa, Henok, pada waktu itu mereka ada bersama dengan Allah. Maka iblis di hadapan Allah, dia mendakwa, kenapa 3 orang ini tidak turun ke Hades? Ini mengandung pesan begini, saudaraku. Ada kemungkinan hadirnya seorang juru selamat yang akan menyelesaikan semua pelanggaran manusia itu. Setan tidak terima. Kok begini? Kata saudara-saudara kita ini juga bisa merujuk kepada orang-orang saleh di dalam PL yang ada di Hades. Dia mendakwa terus. Dan dakwaan iblis itu adalah bahwa semua mereka itu berdosa. Dan sebetulnya Tuhan, dia ngomongnya begini, setan itu ngomong, Tuhan, sebetulnya gak ada cara untuk membebaskan mereka dari kesalahan itu, kecuali kau berikan darah ganti darah. Itu pas ya di masa lalu, itu modelnya begitu, saudara. Kalau dibuat film itu begitu. Allah sendiri tidak bisa membebaskan mereka dari dakwaan kecuali darah ganti darah. Maka dikirimkannya lah putra tunggalnya itu. Oke, sampai di sini Anda mengikuti? Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Abraham itu senang melihat hari Tuhan, yaitu hari pengorbanan Yesus. Loh, kok bisa? Nanti akan saya jelaskan, saudaraku. Oke, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa darah domba binatang tidak bisa menyucikan. Ketika darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus itu tertumpah, maka semua dakwaan semuanya diberhentikan. Itu di dalam Ibrani 10 ayat keempat dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dengan demikian terkuak rahasia bahwa darah domba binatang di PL itu sebagai sarana penghapus dosa atau lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Dan darah domba binatang juga bisa sebagai voucher, sebagai pengganti sementara dari darah sesungguhnya yang dapat menghapus dosa dunia. Tetapi darah yang sesungguhnya yang dimau oleh kuasa kegelapan untuk bisa membebaskan tawanan adalah darah Kristus. Dan ketika darah Kristus itu tertumpah, ini adalah kasih karunia. Ini gambaran di masa lalu. Pembenaran sudah dilakukan melalui Elohim Yahweh. Inisiatif Elohim Yahweh, eksekutornya Tuhan Yesus di kayu salib. Amin, saudaraku. Maka engkau dan saya sebetulnya statusnya sudah dibenarkan. Oke, kita lanjut. Fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase akan datang. Future. Suatu kali, saudaraku,
Kita sudah dapat yang masa lalu. Yang masa akan datang suatu kali. Di masa depan, di tahta pengadilan Allah. Kita berada di tahta pengadilan Allah. Akan dinyatakan dengan deklaratif dan umum bahwa orang-orang percaya, garis bawahi, yang setia hidup dalam kebenaran Tuhan, atau mengikuti jejak Tuhan Yesus secara tepat dan benar, maka orang-orang itu dibenarkan. Berarti kuncinya hidup. Ada kuncinya loh. Kuncinya apa tadi? Seperti Yesus. Oke, ini kuncinya saudaraku, nggak boleh dilewatin nih. Ini kunci modal pertama sudah dapat kita. Di future, di masa depan, kuncinya harus seperti Yesus. Tentu mereka yang dinyatakan sebagai orang yang dibenarkan di depan pengadilan Allah suatu hari nanti adalah mereka yang bukan saja dibenarkan karena darah Tuhan Yesus. Paham saudaraku? Bukan saja karena darah Tuhan Yesus, tetapi memang sungguh-sungguh menghidupi, memiliki kehidupan yang benar sebagai hasil dia berjuang. Di sini kata kuncinya lagi, berjuang. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Perjuangan dia mengikuti Tuhan Yesus, maka orang itu dibenarkan. Ini masih tanda tanya. Ini masih tanda tanya. Ini sudah pasti. Mudah nggak sampai di sini, saudaraku? Oke. Perjuangan untuk sungguh-sungguh jadi benar. Jadi kualitasnya harus grade A. Grade-nya di sini harus A+. A++ kalau perlu. Kalau nggak sungguh-sungguh benar-benar benar, maka nggak boleh Anda menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Itu pasti. Oke, ini fase yang kedua. Anda sampai di sini paham? Oke, kita masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu adalah fase saat ini. Present. Sedang berlangsung. Ini bisa kita lihat, saudaraku. Jadi, dengar baik-baik. Present ini akan, bentar, saya ngomongnya gimana enaknya. Oke. Future ini tidak bisa hanya tergantung dari posisi yang pertama. Posisi yang kedua ini sangat penting. Ini present hari-hari hidup. Ini harus mau tidak mau Anda jalani. Ini bisa membatalkan ini, menggugurkan ini. Ini juga bisa melegitimasi ini. Hasilnya baru sih. Pembenaran dimensi saat ini atau sekarang ini, pembenaran bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau artinya dia punya iman yang benar. Oke, kata kuncinya berarti apa? Terima tuh. Berarti iman yang benar. Ini kuncinya. Pembenaran ini berjalan seiring dengan proses keselamatan, saudara. Fase yang ketiga ini. Proses menjadi manusia, intinya begini. Iman yang benar ini adalah goalnya kembali ke rancangan Allah semula. Maka proses perjalanan panjangmu menghasilkan di future hasil seperti Yesus di dalam perjuanganmu ini. Ini perjuangan gandeng garet, hasilnya seperti Yesus. Artinya seperti Yesus itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau seseorang sungguh-sungguh sudah selamat di fase ini,
maka sekali selamat tetap selamat. Jangan salah paham dulu, dengerin dulu. Mereka yang saya katakan sekali selamat tetap selamat, yang sungguh-sungguh selamat itu bukan hanya punya pembenaran ini. Deal? Bukan hanya sampai di sini. Tetapi keadaan dirinya, moralnya, cara berpikirnya, karakternya terus berjuang di proses, saudaraku. Maka bisa dikatakan salvation atau keselamatan itu adalah proses. Proses, tetapi pembenaran bukan proses. Keselamatan itu proses, pembenaran bukan proses. Pembenaran adalah peneguhan dari proses keselamatan yang berlangsung secara tepat, secara benar. Artinya, seseorang semakin kembali ke rancangan Allah semula, maka pembenaran baru dipegang oleh orang itu. Tetapi keselamatan itu adalah proses. Pembenaran adalah legitimasi bahwa orang itu sudah berjuang, orang itu sudah sampai di titik atau level kembali ke rancangan Allah semula. Oke. Paham sampai di sini? Amin? Bingung. Bingung apa enggak? Halo? Amin? Oke. Oke. Puji Tuhan. Kita lanjut. Jadi, pembenaran ini diawali atau didasarkan pada korban Yesus di kayu salib dulu. Maka orang percaya tidak boleh berpikir bahwa karena Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya tertumpah, maka semua sudah selesai. Artinya kasih karunia itu automatically membuat engkau dan saya selamat. Tidak, saudaraku. Dulu saya punya konsep itu loh, dari kecil. Setelah saya mengerti kebenaran yang murni, saya mulai mengerti, saudaraku, tidak semudah itu. Kalau dulu telenovela ngomongnya apa? Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, ya begitu ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Pembenaran dari dimensi pas ini, masa lalu, bisa tidak berguna loh kalau orang percaya tidak berjuang meresponi kasih karunia. Ini kan ada kasih karunia nih. Kasih karunia itu salib nih loh. Kalau orang tidak berjuang, saudaraku, meresponi kasih karunia dengan benar hari ini. Hari ini, present, saya ngomong. Hari ini Anda tidak berjuang, tidak menggumuli hidupmu. Nggak bisa. Karena kasih karunia dari Allah aktif. Artinya begini, di dalam kasih karunia ada fasilitas untuk engkau dan saya mengalami proses menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Supaya engkau dan saya serupa, segambar dengan Allah itu sendiri. Dan fasilitas itu harus dimanfaatkan, harus diaktifkan, harus terus diperagakan dalam hari-hari hidupmu sampai engkau segambar serupa dengan Allah. Maka dari itu saudaraku, saya ngomong sekali lagi, Anda harus benar-benar. Kenapa sih saya ambil PA kasih karunia? Karena saya takut kalian semua tidak memaknai, tidak menghargai kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan beri. Dan banyak orang menyepelekan hal itu, saudaraku. Kalau engkau salah memaknai kata pembenaran ini atau dibenarkan, maka fatal loh akibatnya. 2 minggu lalu saya katakan pembenaran itu artinya, kalau di dalam hukum itu, di dalam persidangan di dunia ini kan, dibenarkan itu artinya membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Maka orang yang dulunya bersalah dinyatakan tidak bersalah. Pengertian dibenarkan di dalam konteks Alkitab adalah diakui sebagai pribadi yang sudah memenuhi kehendak Allah atau berkenan.
Ini kuncinya, saudaraku. Sebetulnya apa sih, pastor, kok sampai aku harus kembali ke rancangan Allah semula? Kuncinya begini loh. Seperti Allah Bapa berkata kepada Yesus ketika dibaptis di sungai Yordan. Dia berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kata kunci untuk Anda dan saya, berarti kita pasti selamat. Kalau belum di titik itu, belum, saudaraku. Maka frustasilah hari-hari hidupmu ketika engkau tidak hidup di dalam kebenaran yang murni. Kau tidak bisa menghidupi kebenaran ini karena saya frustasi loh, saudaraku. Makanya kalau kemarin ada yang ikut Night Prayer Community, kemarin saya berkata di dalam renungan yang saya sampaikan, ikut Tuhan itu sakit. Karena ini, kembali ke rancangan Allah semula seperti Yesus. Kau bisa balas tapi kau ngampuni. Kau bisa berteriak nyalain orang, kau ngampuni. Kau diam. Kau bisa meludahi orang itu tapi kau mendoakan dia. Sakit, saudaraku. Kadang saya berkata, ikut Tuhan itu kalau orang gak all out ya, nonsense, dia bisa sampai ke rancangan Allah semula berkenan. Kalau dikatakan bahwa sahabat Allah yaitu Abraham itu dibenarkan karena iman, sebetulnya itu menunjukkan bahwa Abraham itu memenuhi kehendak Allah. Maka ia dibenarkan. Coba ikuti kalimat ini, saudaraku. Anda dengarkan ini baik-baik. Abraham itu dibenarkan karena iman. Itu menunjukkan bahwa karena Abraham itu memenuhi kehendak Allah, maka pribadi Abraham ini dibenarkan sebetulnya. Abraham itu berkenan kepada Allah hari itu karena dia melakukan kehendak Allah, bukan melakukan hukum Taurat. Karena zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Abraham itu belum punya agama, saudaraku. Loh, Abraham itu purba. Dia pun belum punya framing mengenal Allah yang benar itu sebetulnya di zaman itu masih belum jelas, saudaraku. Abraham itu bukan dikatakan berkenan bukan karena dia melakukan hukum, tetapi dia melakukan kehendak Allah yang tidak diatur oleh hukum, tetapi diatur oleh Tuhan Elohim Yahweh itu sendiri atas hidup Abraham. Coba Anda renungkan kalimat saya. Benar apa enggak? Hari itu tidak ada, saudaraku, hukum yang mengatur Abraham. Hari itu belum ada Taurat. Hari itu adanya perjumpaan Elohim Yahweh dengan pribadi Abraham itu sendiri. Maka, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Iman seorang Abraham itu nampak dari kelakuannya. Kelakuannya yang gimana? Kelakuan Abraham ini yang model apa? Gini ya. Ya udah, pokoknya beginilah, saudaraku. Ekstrim. Kelakuannya ekstrim. Pokoknya dia ikut kehendak Allah. Kehendak Elohim Yahweh. Dia menuruti semua, dengar baik-baik, perintah Allah. Abraham tidak pilih-pilih semua. Itu makanya saya katakan, kata semua ini melegitimasi ekstrim. Saya kalau membayangkan Abraham itu, kalau dulu saya khotbahnya sebelum mengerti kebenaran, Abraham kaya, ya. Saya ngomongnya tentang kayanya terus. Tetapi tidak dilihat penderitaan Abraham. Wah, Abraham itu orang paling menderita di zamannya.
Karena dia ikut perintah Elohim Yahweh. Allah macam apa yang dia sembah, sampai istrinya berkata, ingat gak saudaraku, dia berdoa minta anak, benar gak? Berpuluh tahun perhatikan anak, dikasih anak, disuruh nyembelih. Coba Anda bayangin, itu terjadi sama Anda. Anda memohon berdoa berpuluh tahun, tidak dijawab, diminta suruh nyembelih. Tuhan macam apa? Coba. Tapi Abraham tidak memilih. Dia berikan semua. Ih, keren. Saya sampai berpikir begini. Hari ini frame seorang teolog, orang Kristen, pengkhotbah, pendeta, gembala, aktivis, semua framing tentang Tuhan, kerangka berpikir teologisnya sudah rapi, saudaraku, hari ini. Tapi imannya, tindakannya belum ada yang berani mengalahkan seorang pribadi yang namanya Abraham. Belum ada, saudaraku. Abraham tanpa frame teologi yang rapi, dah jelas dia. Tapi dia berani loh. Hari itu dia menipu Sarah, dibawa Ishak, mau diajak pergi. Ingat gak cerita itu? Itu coba kalau ngomong sama Sarah, anak ini mau tak korbanin, ribut pasti Sarah. Loh, betul gak? Itu ribut pasti. Coba Anda bayangin tuh, hari itu kejadian. Coba Pak Roni, si Nathan mau dikorbanin, Pak gak berantem dulu sama Tuhan macam apa sih? Ron, kamu tuh nyembah Tuhan macam apa? Bener gak? Pasti loh. Polisi juga sama tuh mungkin. Hansel mau saya persembahkan atau Jaden. Hei, Tuhan opo kui? Jalur anakku dipateni. Coba. Coba itu terjadi dalam hidupmu hari ini. Aku mengandung dia aja setengah mati, aku minta dia aja setengah mati. Tuhan sudah gak benar ini, pasti kita begitu. Tapi lihat seorang Abraham, dia meratap, dia menangis. Itu loh ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus habis. Abraham tetap percaya. Loh, coba. Abraham tetap percaya. Meskipun semuanya tidak bisa dimengerti, dia tetap percaya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham tidak diatur oleh hukum Taurat. Kalau di dalam hukum Taurat, membunuh anak itu malah salah. Betul kan? Iya kan? Iya kan? Itu malah nggak boleh di hukum Taurat. Tetapi sebagai orang yang dijadikan atau dianggap bapa orang percaya, yaitu Abraham itu, ia harus punya iman yang dapat jadi contoh bagi orang percaya di kemudian hari, yaitu engkau dan saya hari. Jadi iman di sini, iman di sini, dengar baik-baik saudaraku, dari gambaran Abraham ini, iman artinya melakukan apa yang Allah ingin. Yang Allah ingin. Ini iman. Abraham tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena memang belum ada hukum. Dan seandainya ada hukum Taurat, Abraham pun tidak akan dibenarkan, sebab hukum Taurat justru menunjukkan adanya kesalahan. Itu dalam Roma 3:20. Anda bisa baca sendiri, saya nggak usah lanjut ya, saya lanjut. Abraham itu model kehidupan orang beriman yang benar. Dengar baik-baik, Abraham itu tidak seperti orang beragama hari ini. Abraham itu adalah sosok manusia yang tidak beragama, tapi bertuhan. Saya ulang sekali lagi, Abraham itu adalah pribadi yang tidak beragama, tapi bertuhan. Nggak jelas agamanya Abraham apa, tapi dia bergaul dengan Tuhan. Itu beda dengan orang hari ini. Orang hari ini banyak yang beragama, tapi tidak bertuhan. Sebenarnya orang atau seseorang disebut sebagai orang beriman bukan karena memeluk satu agama, bukan karena menjadi manusia yang moralnya baik menurut hukum dalam pandangan manusia. Orang beriman itu adalah orang yang hidup sepikiran, seperasaan, beriringan dengan Allah, dan menghidupi semua
rencana Allah di dalam hidupnya. Itu orang beriman. Maka saya pernah berkata, agamamu tidak bisa menyelamatkanmu kalau engkau tidak sungguh-sungguh beriman seperti Abraham, seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak mudah, saudaraku, mengaku sudah dibenarkan karena pembenaran hanya oleh iman. Tidak bisa juga. Tentu iman yang dimaksud ini adalah iman yang seperti diperagakan oleh Abraham itu sendiri, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Baru ACC. Paham saudaraku sampai di sini? Oke. Berarti ditambahi iman yang benar nih, iman seperti siapa? Abraham dan Yesus. Tambah ya, nanti lupa. Karena nanti saya tetap, ini jangan dibuang loh ya. Ini nanti buka-buka lagi. Abraham dan, aduh ya ampun. Oke, nih imannya. Oke, udah terjawab ya saudaraku ya. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu membawa iman orang percaya kepada kesempurnaan. Itu ada Ibrani 12 ayat 2-5, Filipi 2-5-7 ada. Iman yang dijelaskan dalam tulisan itu adalah tindakan Tuhan Yesus yang tekun melakukan kehendak Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Itu iman Yesus. Ini saya bahas iman Yesus sekarang. Dengan hal ini jelaslah bahwa iman adalah tindakan yang ekstrim. Coba senggol kiri kanannya, ekstrim. Ngomong, ekstrim. Ya, iman adalah tindakan ekstrim mentaati apa yang diinginkan oleh Allah Bapa, bukan hanya berhenti di pengertian akalimu. Kalau Alkitab berbicara mengenai pembenaran atau dibenarkan, terkesan bahwa pembenaran itu begitu mudah seringkali, saudaraku. Kalau engkau dan saya mengiring Tuhan, tidak berani dengan kata kunci ini. Tidak bisa. Saya pernah mengajarkan begini. Kalau ikut Tuhan, cukup pakaian, cukup makan, that's it. Praktek saudaraku. Ini barang-barang saya nih yang dulu. Saya nggak mungkin beli sepatu begini-begini lagi, nggak mungkin. Saya beli sepatu 100.000 cukup buat saya sekarang hari ini. Saya tidak bohong saudaraku, saya akan berjuang di situ. Kenapa? Kalau saya masih melekat, udah deh, saya tetap beli. Saya ngomong saya nggak melekat, nggak bisa. Tetap bisa membuat saya melekat. Itu temptation. Tahu temptation itu apa ya? Godaan. Kita kalau nggak berani ekstrim, itu lemak-lemak itu pasti menghimpit kita lagi. Lu enggak tak taruh sini, oh lama-lama pasti menghimpit, percayalah. Itu masih menghimpit. Saya sudah berjuang saudaraku. Koyo wong edan aku wisan. Tetap enggak bisa. Potong atau tidak usah sama sekali, atau masih ada. Kalau masih ada, susah. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, oh saya nggak mau main-main, saya ekstrim. Daripada saya buat beli sepatu mahal-mahal semua, saya mending buat pekerjaan Tuhan. Sekarang saya sama istri begitu, saudara. Oh, masukin. Pembenaran itu tidak murahan. Amin. Amin. Pembenaran tidak mudah diberikan kepada seseorang. Harus dipahami bahwa orang-orang Kristen yang menerima Injil, kabar baik, dan menerima surat-surat pastoral pada waktu itu adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka demi iman mereka kepada Tuhan Yesus. Masa-masa itu mungkin masa-masa puncak aniaya jemaat mula-mula, saudaraku. Mereka berada di masa teraniaya di zaman itu, terancam karena imannya kepada Yesus.
Mereka bersedia kehilangan hidup, kesenangan hidup, keluarga, kewarganegaraan, bahkan sampai mereka disiksa sampai pada kematian. Tetapi iman mereka adalah iman yang memang benar-benar teruji. Itu gereja mula-mula. Maka sekali lagi saudaraku, seseorang dibenarkan oleh iman, itu pasti iman yang memang teruji, iman yang murni, dan iman yang ekstrim kepada Tuhan. Berbeda dengan orang Kristen hari ini. Zaman sekarang hanya di mulut dan di pikiran saja mereka berkata, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi ujung-ujungnya dia minta berkat sama Tuhan. Maka harus dimengerti kalian semua. Kalau hendak memiliki atau mengalami pembenaran di dalam Tuhan, suatu hari nanti di depan tahta pengadilan Allah, kau dan saya harus bayar harga. Ini semua kunci harus dihidupi. Dan kau harus punya iman yang benar, iman yang murni. Itu tindakan yang bertanggung jawab, saudaraku, di hadapan Tuhan. Jadi malam hari ini, kau dan saya melalui kebenaran ini, kita belajar bagaimana kita bisa goal suatu hari nanti dan dilayakkan masuk ke langit baru, LB3, langit baru, bumi baru. Kita sudah ngantongin voucher ini. Kita berjuang sekarang di saat ini. Terus sampai kau berkenan, pertahankan perkenananmu. Banyak orang berkenan sampai dia sakit parah di rumah sakit. Banyak loh saya temuin orang begitu. Menghujat Tuhan di akhir hidupnya. Sayang, saudaraku. Kita tidak tahu cara kita mati, saudaraku. Kita tidak tahu bagaimana kita mengakhiri battle kita. Tapi jadilah seperti Abraham yang ekstrim. Sampai engkau hari ini, malam ini pun divonis dokter tidak ada obatnya pun, kau tetap harus punya iman yang ekstrim. Bukan iman untuk kau sembuh, tapi iman percaya bahwa Tuhanmu tidak pernah merancangkan hal buruk dalam dirimu. Semuanya mendatangkan kebaikan atas hidupmu dan hidupku, supaya hidupmu dan hidupku melalui masalah itu, imanmu teruji, kualitasmu naik, engkau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Semakin dalam imanmu, semakin di dalam kelemahanmu, engkau semakin bergantung sama Tuhan. Semakin kau mengkerucutkan hidupmu, sampai engkau bisa dikatakan, di dalam kelemahan aku mengenal Tuhan. Di dalam kelemahanku aku menemui Tuhan. Dan di dalam kelemahanku aku terus berjuang sampai ini kita hidup masih koma sampai titik kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari kita bagi berdiri, saudaraku. Anda diberkati Tuhan malam hari ini.